Iya, kita akan mulai. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Kita membaca dan kita akan mempelajari firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di Instagram Live pada malam hari ini. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan memimpin kami, menyertai kami, supaya kami juga boleh mengerti apa yang akan kami baca dan kami renungkan. Kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan boleh memperlengkapi kami, anak-anak Tuhan, melalui teknologi yang ada. Kami berdoa kiranya Tuhan memimpin, menyertai untuk saudara-saudara kami yang masih melakukan pekerjaannya, mereka yang masih di jalan, Tuhan juga menibakan mereka di rumah masing-masing dengan selamat, dan mereka juga boleh ikut di IG Live ini. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam untuk beberapa orang saudara yang sudah bergabung, untuk Ibu Popi, untuk Saudari Stefani, selamat malam. Ya, Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita pada malam hari ini. Kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 24. Ya, Kejadian pasal 24. Saya akan membacakan ayat-ayat yang penting saja, ya. Terus karena ini cukup banyak, kita akan fokus di dalam bagian ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Hari ini kita akan fokus di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, Kejadian 24, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat terlebih dahulu. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untukku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu kita lanjut lagi ayat yang ke-9. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah tentang hal itu. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju arah Mesopotamia ke kota Nahor. Di sana disuruh nyala unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Lalu berkatalah ia, Tuhan Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kuketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Lalu ayat yang ke-15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya,
dibawanya di atas bahunya. Lalu kita lanjut lagi di dalam ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta, ayat 26. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan, serta berkata, terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini. Ayat 28. Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, perikop ini diberikan oleh LAI judul Ribka dipinang bagi Ishak, ya. Ribka dipinang bagi Ishak. Bapak Ibu, kalau kita membaca secara keseluruhan dari pasal 24 ini, maka kita akan mendapatkan pembagiannya seperti demikian. Seorang penafsir mencoba mengamati ya, ada pola di dalam kejadian 24 ini. Polanya seperti ini Bapak Ibu ya, pakai pola A, B, B, A. A itu melambangkan ada yang di pola A itu ada sesuatu yang sama, B itu ada pola yang sama. Apa pola A, B, B, A itu? Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9, di situ ya, kalau dilihat dari segi geografisnya, maka kita akan mendapati bahwa kejadian ini ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu Abraham dan hambanya ini masih berada di Kanaan. Jadi kalau kita melihat pola ABBA ini dibagi berdasarkan ya letak geografis di mana kisah ini diceritakan atau dikisahkan. Yang pertama, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu Abraham dan hambanya itu masih berada di Kanaan. Lalu bagian yang kedua, B, Mesopotamia, ya, Aram Mesopotamia, yaitu apa? Di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, ketika itu hamba itu pergi ingin mencari pasangan bagi Ishak. Ya, itu sudah berada di daerah Mesopotamia. Dan yang ketiga itu pola B, saya katakan tadi A, B, B, A. A-nya itu berada di Kanaan, B yang kedua ayat yang ke-10 sampai 28 itu di Mesopotamia. Bagian yang ketiga ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-61 itu juga terjadi di Mesopotamia antara hamba itu dengan Laban, ya, hamba itu dengan Laban. Lalu yang keempat, yang terakhir yaitu A. Berarti kalau A yang pertama tadi Kanaan, A-nya, berarti yang terakhir ini kembali kemana Bapak Ibu? Kembali ke Kanaan, yaitu kisah antara Ishak dengan Ribka yang ada di dalam pasal 62 sampai dengan ayat yang ke-62 sampai dengan ayat yang ke-67. Itu adalah usul dari seorang penafsir. Bagaimana ia membagi bagian ini dengan secara geografis itu dengan pola A, B, B, A. Tetapi penafsir ini juga mengusulkan ya, ada pola yang lain. Pola yang lain itu A, B, A, B. Apa itu polanya? Nah, kalau kita lihat ya, penafsir ini mencoba melihat adanya perubahan interaksi antara jenis kelamin orang di dalam narasi ini. Ya, kalau tadi A, B, B, A itu berdasarkan letak geografis, kalau sekarang A, B, A, B itu dibagi berdasarkan interaksi tokoh-tokoh yang penting di dalam kisah ini. Jenis kelaminnya apa? Misalnya kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 itu interaksi antara Abraham dan hambanya, yaitu interaksi adalah antara pria dengan pria, ya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Lalu bagian yang kedua itu interaksi antara pria dengan wanita, ya. Di sana
antara hamba itu dengan Ribka, ya, secara khusus yang berada mengambil air bersama-sama dengan perempuan-perempuan yang lain. Jadi interaksi antara pria dan wanita di dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-28. Lalu yang ketiga, tadi polanya yang berdasarkan interaksi dan berdasarkan jenis kelamin itu A, B, AB. Nah, yang ketiga itu kembali lagi. Kalau yang pertama itu A itu tadi adalah pria dengan pria, maka yang ketiga itu juga interaksi antara pria dengan pria, ya. Kalau di sini dilihat adalah interaksi antara hamba Abraham itu dengan Laban, ya. Ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-61. Dan yang terakhir itu kalau kita melihat polanya itu B, yaitu interaksi antara pria dengan wanita. Ayat 62 sampai dengan ayat yang ke-67, yaitu antara Ishak dan Ribka. Ya, jadi itu adalah pembagian sebagian besar perikop ini, Bapak Ibu, ya. Jadi kita akan membahas dua bagian. Yang pertama terlebih dahulu antara ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Mari kita lihat bagian yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ketika masih berada hamba ini, ketika masih berada di tanah Kanaan dan berinteraksi dengan Abraham, ya. Perikop kita dimulai dengan sebuah pernyataan bahwa Abraham itu telah tua dan lanjut umurnya. Bapak Ibu, pada waktu itu kira-kira umurnya Abraham itu berapa, Bapak Ibu, ya? Nah, kalau kita mengikuti pembahasan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Julius yang minggu lalu, maka kita akan mendapati bahwa Sarah itu meninggal pada umur 127 tahun. Nah, kalau Sarah itu meninggal pada umur 127 tahun, maka Abraham pada waktu itu berusia berapa? Kalau Sarah meninggal 127 tahun, Abraham berusia berapa pada waktu Sarah meninggal? Ayo, siapa yang tahu, Bapak Ibu, ya? Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-17, maka kita akan mendapati bahwa selisih umur Abraham dan Sarah itu 9 tahun. Di dalam pasal 17 ayat yang pertama, di situ dikatakan Abraham berusia 99 tahun dan Sarah berusia 90 tahun. Jadi ketika Sarah meninggal, maka Abraham itu berusia 136 tahun. Dan kalau kita melihat ketika Ishak itu menikah, ya, di dalam Kejadian 25 ayat yang ke-20, ya, kita melihat bahwa di sana itu dikatakan bahwa Abraham itu telah berumur 104, Ishak menikah pada usia 40 tahun, ya. Ishak menikah pada usia 40 tahun. Dan kalau kita melihat, maka Abraham berusia 140 tahun ketika Ishak itu menikah. Jadi selisihnya adalah setelah 4 tahun Sarah meninggal dan akhirnya Ishak itu menikah. Jadi umur Abraham itu benar, Abraham itu sudah sangat tua, ya. Di situ Abraham sudah sangat tua, ya. Nah, dikatakan bahwa Abraham itu sudah sangat tua, bukan hanya Abraham itu tua dan lanjut umurnya, tetapi dikatakan bahwa Abraham itu diberkati Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu, kalau kita melihat kedua hal ini, maka kita akan dapat mengaminkan bahwa memang janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Tuhan mengatakan bahwa Dia akan memberkati Abraham, ya. Kalau kita melihat Abraham itu dipanggil keluar meninggalkan tanah, ya, asalnya, daerah asalnya. Terus kemudian kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-12,
ketika Abraham itu berada di Mesir, Firaun itu menyukai Sarah. Ketika Firaun itu menyukai Sarah, terus kemudian Firaun itu memberikan hadiah bagi Abraham. Hadiah itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada binatang, terus kemudian ada hamba-hamba yang diberikan kepada Abraham, ya. Jadi terus kalau kita maju ya seperti pembahasan beberapa waktu yang lalu, maka kita akan mendapati bahwa ya Abraham itu berhasil mengalahkan raja-raja. Dengan mengalahkan raja-raja itu berarti Abraham mendapatkan tambahan kekayaan. Dan kalau kita melihat janji Tuhan kepada Abraham itu sudah digenapi. Tetapi ada satu hal yang belum tergenapi. Ya, oke, janji mengenai keturunanmu akan menjadi banyak sudah tergenapi dengan lahirnya Ishak. Kalau kita melihat di dalam pasal 15, Abraham sempat menawarkan, apakah hambaku ini Eliezer yang akan mewarisi, karena sampai sekarang tidak ada anak yang dilahirkan bagiku. Tetapi Abraham mengatakan tidak. Yang mewarisi adalah tetap Ishak, anak yang berasal dari Sarah. Bukan Ismail tetapi tetap Ishak. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bekerja di dalam menepati janjinya. Lah kalau Ishak itu tidak menikah, maka mustahil Abraham itu bisa melihat bahwa Tuhan menggenapi janjinya. Kalau Ishak tidak menikah, maka mustahil Abraham bisa menyaksikan penggenapan dari janji Allah itu. Oke, Abraham sudah melihat bahwa bagaimana janji Allah itu digenapi melalui bahwa ia diberkati banyak. Lalu sekarang melalui keturunan Abraham. Tapi pertanyaannya adalah keturunan seperti apa? Keturunan seperti apa? Karena apa? Ishak masih jomblo. Ishak masih belum menikah, Bapak Ibu. Oleh karena itu ini yang menjadi concern dari Abraham. Abraham berkata ya kepada hambanya yang paling tua di dalam rumahnya. Ya, hambanya yang paling tua ini kalau boleh saya menebak, ini yang dimaksud adalah Eliezer. Kenapa seperti demikian? Bapak Ibu, kalau yang kita melihat ya, kemungkinan itu adalah Eliezer. Nah, memang ada hamba yang lain yang dituliskan oleh Alkitab, yaitu hamba yang menemani Abraham ketika naik di atas Gunung Moria, ketika Ishak akan dipersembahkan. Jadi Abraham ditemani oleh 2 orang hamba pada waktu itu untuk naik ke atas Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi tidak mungkin 2 orang hamba itu, salah satu dari 2 orang hamba itu yang dipanggil oleh Abraham untuk mencari pasangan bagi Ishak. Kenapa tidak mungkin? Karena kalau kita melihat di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga, kedua bujangnya itu ya di dalam bahasa Ibrani digunakan kata nearim yang berarti hamba yang masih muda. Jadi secara level, secara status hamba ini di bawah hamba yang tua ini, dan secara usia hamba ini masih jauh dibandingkan hamba yang tua ini. Dan saya menduga kenapa ini Eliezer, karena apa? Kata yang digunakan adalah sekan, ya, yang memang menunjuk kepada usia yang tua, Bapak Ibu. Jadi kalau kita melihat memang Eliezer sudah lama mengikuti Abraham, ya. Di dalam Kejadian 15 itu kurang lebih usia Abraham itu masih 90 tahun, Bapak Ibu, ya. Usia Abraham itu masih 90 tahun dan sekarang sudah 136 tahun, Bapak Ibu. Ya, berarti sudah ikut cukup lama. Ya, oleh karena itu dikatakan apa? Segala kepunyaan Abraham itu dikuasai juga oleh hambanya ini. Ya, lalu Eliezer diminta untuk meletakkan tangan di bawah pangkal paha. Bapak Ibu, kata pangkal paha ini adalah sebuah eufemisme yang digunakan untuk menunjuk kepada alat kelamin. Dan kalau kita melihat kenapa kok disuruh meletakkan tangan di bawah pangkal pahanya di alat kelaminnya Abraham, tujuannya adalah supaya ya
hamba ini ingat bahwa ia telah bersumpah. Dia telah bersumpah kepada Abraham bahwa dia akan melakukan sesuai yang diminta oleh Abraham. Ya, jadi kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, supaya aku mengambil apa? Sumpahmu. Ya, terus kemudian ayat yang ke-9, lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Nah, jadi meletakkan tangan di bawah pangkal paha itu merupakan sebuah tanda bahwa hamba ini adalah bersumpah. Bapak Ibu, kalau kita membuka ya di dalam kitab Kejadian, maka kita akan menjumpai bahwa tanda ini bersumpah dan meletakkan tangan di bawah pangkal paha itu terjadi cuma 2 kali. Yang pertama itu adalah kisah Abraham. Yang kedua itu di dalam Kejadian pasal 49 ayat 29. Ya, di situ dikatakan bahwa ya Yakub itu meminta mereka untuk berjanji kalau ya nanti dia meninggal di sana supaya ia dikuburkan bersama dengan para leluhurnya. Ya, jadi diminta supaya mereka itu boleh bersumpah di sana. Ya, jadi Bapak Ibu, kenapa kok mereka itu diminta untuk meletakkan tangan di bawah pangkal paha yang bisa diterjemahkan juga dengan alat kelamin? Bapak Ibu ingat, alat kelamin Abraham itu telah disunat. Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dengan Abraham. Jadi seorang teolog mengatakan bahwa meletakkan tangan di bawah kelamin itu adalah sebuah tanda yang melambangkan bahwa mereka ketika mengucapkan sebuah janji, mereka itu mengundang kehadiran Tuhan. Ya, jadi adalah sebuah perjanjian yang dibuat antara Tuhan, yaitu Abraham, dengan hamba, dengan mengundang Tuhan hadir. Ya, Tuhan yang telah mengikatkan janji di dalam diri Abraham itu. Ya, jadi sumpah ini tidak boleh macam-macam dilanggar. Kalau zaman sekarang, kalau kita diminta sumpah, ya saya masih ingat waktu kecil itu, benar enggak kamu ngambil barang ini? Kalau kita ngomong, enggak, saya enggak ngambil gitu ya. Sumpah. Terus kita pakai tanda apa? Pakai tangan 2 begini ya. Swear. Sumpah, aku enggak ngambil, swear. Ya, kalau zaman dulu pada waktu itu apa Bapak Ibu? Meletakkan tangan di bawah pangkal paha. Hamba ini diminta untuk bersumpah, apa Bapak Ibu? Ya, yang pertama, hamba ini diminta supaya dia itu mengambil perempuan dari negeri asal Abraham dan tidak mengambil perempuan Kanaan untuk menjadi istri dari Ishak anaknya. Nah, kenapa Bapak Ibu kok harus ya perempuan dari negeri asal Abraham? Dan Abraham juga mengatakan bahwa jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Jadi cari perempuan yang dari daerah asalku, tetapi jangan bawa anakku kembali ke sana. Bapak Ibu kenapa? Karena Abraham itu tahu benar apa panggilannya. Sehingga Abraham tidak mungkin kembali lagi ke daerah asalnya. Dan sekalipun ini susah, ya kelihatannya mustahil mencari ya jarum di tengah-tengah jerami, tetapi saya percaya bahwa Abraham yakin kalau memang Tuhan berjanji membuat keturunannya menjadi banyak, Tuhan pasti akan menyediakan seorang perempuan yang berasal dari daerahnya, seorang perempuan yang terbaik bagi Ishak. Ya, kita hamba itu diminta untuk bersumpah supaya tidak membawa Ishak tinggal di negeri asal Abraham. Dan kalau kita lihat ya sebagai seorang pembaca di zaman modern ini, maka kita mengetahui di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-24 di sana dikatakan apa?
Kejadian 2 ayat 24, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, jadi memang dipanggil untuk meninggalkan ayah dan ibunya, tetapi bukan berarti harus kembali. Ingat bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Sekarang kita sudah diikat oleh sebuah perjanjian dan Tuhan minta kita menetap di daerah Kanaan ini. Maka kalau nanti sudah dapat perempuan dari daerah asalnya, maka anakku yang terikat dengan janji ini tidak boleh kembali kepada kehidupan lamanya, kembali kepada negeri asalnya. Bapak Ibu, tanggung jawabnya bukan ringan, Bapak Ibu. Sama seperti kita yang punya anak di zaman modern ini, Bapak Ibu ya. Ketika kita ingin menyerahkan anak kita di hadapan Tuhan, ya, kita ditanyai, ya, apakah engkau akan mendidik anakmu di dalam takut akan Tuhan? Apakah engkau akan memperkenalkan imanmu, menurunkan imanmu, ya, kepada anakmu supaya pada waktu nanti usia 17 tahun anakmu bisa mengambil sebuah keputusan untuk menerima Yesus dan mengikut Yesus, begitu kan? Bapak Ibu, memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang mudah, ya. Jangan sampai anak itu meninggalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Allah dengan umatnya. Di dalam konteks kita, jangan sampai anak kita meninggalkan imannya, iman yang kita percayai, iman yang kita miliki di dalam Yesus Kristus, dan berpaling daripada Yesus Kristus. Ya, dan akhirnya apa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-9, akhirnya hamba itu bersumpah kepada tuannya tentang hal itu. Bapak Ibu coba lihat ya, hamba ini sangat berkuasa. Di dalam ayat yang ke-10, ia mengambil 10 ekor unta dan pergi membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Ya, Bapak Ibu, sampai di sini saya mengingatkan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom komen atau di tanda tanya yang ada di fitur Instagram Live ini, ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya, pergi membawa berbagai barang berharga kepunyaan tuannya. Ia pergi ke daerah Aram, Mesopotamia, ke kota Nahor. Bapak Ibu, ya, pada waktu itu mungkin ya hamba ini tidak tahu siapa ya dan di mana sekarang Nahor itu tinggal. Ya, tetapi di daerah itu yang sangat luas, hamba ini berhenti ya karena di situ petang hari ada perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Bapak Ibu, itu merupakan sebuah budaya yang ada pada waktu itu. Maka kalau kita mengingat kenapa perempuan Samaria itu keluar untuk mengambil air di petang hari, ya ini karena budaya yang terjadi pada waktu itu. Nah, ketika ia tahu bahwa ada perempuan yang akan keluar, maka hamba ini berdoa, Bapak Ibu. Hamba ini berdoa kepada Tuhan, Allahnya Abraham. Di dalam ayat yang ke-12, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Nah, ayat 14. Kiranya terjadilah begini, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum, dan menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak, maka dengan begitu akan kutahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi hamba ini berdoa dialamatkan kepada Tuhan Allah semesta alam. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang hamba ini benar-benar mengerti? Hamba ini percaya kepada Yahweh? Nanti kita akan lihat ya, Allah yang telah mengikatkan diri dengan membuat perjanjian dengan Abraham. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, doa dari hamba Abraham ini adalah apa? Meminta tanda. Ya, di antara banyak perempuan ini, kalau ada yang menawarkan dia minum, bahkan memberikan minum itu juga kepada unta-untanya,
mungkin dialah orang yang cocok bagi Ishak. Dan di sana dikatakan apa Bapak Ibu? Sebelum ia selesai berkata, datanglah Ribka, ya, yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istrinya Nahor, saudara Abraham. Jadi Betuel ini adalah papanya dari Ribka. Terus kemudian Milka itu mamanya dari Betuel, Nahor itu papanya dari Betuel. Jadi Milka dan Nahor itu adalah nenek dan kakek dari Ribka, ya. Jadi kalau kita melihat sekali lagi luar biasa Bapak Ibu. Pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan, ya, karya Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dan kalau kita melihat baru saja hamba itu berdoa, Ribka itu memberikan respon untuk apa? Untuk memberikan minum kepada hamba ini dan diberinya, ya. Setelah ia selesai, ayat 19, Ribka selesai memberi hamba itu minum, dia berkata atas inisiatifnya sendiri, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Wah Bapak Ibu, ya, kalau saya jadi Eliezer Bapak Ibu, saya akan terkagum-kagum dengan karya Tuhan. Baru saja berdoa kepada Tuhan, dia sudah mendapatkan jawaban atas doanya. Ribka, ya, itu dikatakan adalah seorang yang cantik parasnya, seorang perawan. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu, Ribka adalah seorang yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam bagian yang kedua ini, ada doa, dan ada jawaban doa, dan ada ucapan syukur atas jawaban doa yang telah diberikan oleh Tuhan. Di situ dikatakan apa? Lalu ayat 26, berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan serta berkata, terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Bapak Ibu, kalau kita melihat, maka kita mendapati bahwa Eliezer adalah orang yang percaya kepada Yahweh. Dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-18, pasal yang ke-17, di situ Allah meminta supaya setiap orang, baik itu yang merupakan keturunan Abraham, setiap orang yang tinggal di rumah Abraham, baik itu budak yang dibeli dengan uang Abraham, ataupun budak dari hasil pemberian, ataupun semua orang yang lahir di rumahnya maupun dibeli, itu harus disunat bersama-sama dengan dia. Dan kita melihat Eliezer itu, ya, juga mengalami anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Eliezer percaya kepada Yahweh, kepada Tuhan Allah perjanjian itu, sehingga dia berdoa kepada Yahweh, dia meminta pertolongan kepada Allah yang ia percayai. Kenapa dia berdoa Bapak Ibu? Karena dia tahu Bapak Ibu, misi yang diembannya adalah misi yang sulit. Kenapa misinya sulit Bapak Ibu? Yang pertama, ia tidak tahu siapa perempuan, ya, yang akan menjadi istri dari Ishak. Oleh karena itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, ini adalah seperti sebuah misi mencari jarum di tengah-tengah jerami. Oleh karena itu, ia perlu meminta hikmat, ia perlu meminta pertolongan daripada Tuhan. Ya, kita tidak tahu memang Bapak Ibu, Eliezer itu mengikuti Abraham sejak kapan. Tetapi kemunculan nama Eliezer itu dimulai pada pasal 15. Kalau seandainya, ya, kalau kita menduga, oh Eliezer sudah mengikuti Abraham itu sejak sebelum Abraham dipanggil, maka mudah bagi Eliezer untuk kembali ke
ke tanah asal Abraham. Tetapi juga tidak mudah. Karena apa? Dia tidak tahu. Ya, Nahor itu telah melahirkan siapa yang menjadi keturunan dan ini gitu ya. Mungkin dia tahu Nahor, tetapi anak cucu dari Nahor dia mungkin tidak tahu. Oleh karena itu ia perlu berdoa, meminta pertolongan dan hikmat daripada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kok Eliezer itu berdoa kepada Tuhan? Karena dia tahu misi yang diembannya itu, Bapak Ibu, berkaitan dengan penggenapan janji Tuhan yang disampaikan kepada tuannya Abraham. Oleh karena itu, ketika dia berdoa, dia dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ya, kalau memang ini adalah misi dari Tuhan, tidak mungkin Tuhan itu akan membiarkan misi itu tidak tergenapi. Ya, tetapi Tuhan yang akan menolong dan mengarahkan ya setiap umatnya agar umatnya itu boleh menggenapi setiap rencana Tuhan yang telah dinyatakan di dalam kehidupannya. Dan kita melihat bahwa jawaban dari doa Eliezer itu, Bapak Ibu, ya dijawab oleh Tuhan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, yang muncul adalah Ribka. Ya, sama seperti yang disampaikan oleh Abraham. Jangan kamu mengambil perempuan Kanaan, tetapi ambillah perempuan yang berasal dari daerah asalku. Di situ makanya kenapa ya Bapak Ibu, Musa menuliskan Ribka yang lahir dari Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor. Istri Nahor diberikan keterangan saudara Abraham. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya setelah bertemu dengan Ribka, setelah ia diberikan minum, setelah unta-unta itu mendapatkan minum, hamba itu mengambil anting-anting emas setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya. Ya. Nah, lalu hamba ini bertanya, "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" Lalu jawabnya kepadanya, "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." Ya, lalu apa yang menjadi respon dari hamba ini? Memuji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar dari kisah bagaimana hamba ini mencari jodoh bagi Ishak. Ya, ia mengandalkan Tuhan. Terus kemudian setelah ia dijawab doanya dan ia bersyukur kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang saat ini mengikuti IG Live pada malam hari ini, ya, adalah penting Bapak Ibu ketika kita ingin ya mengarahkan anak kita untuk mencari pasangan yang seperti ini. Penting Bapak Ibu untuk mengarahkan mereka. Ya, mulai sejak kecil kita beritahu identitas dia, ya, bahwa dia adalah anak Tuhan, kita juga adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita dan menjadikan Tuhan sebagai Tuhan kita. Oleh karena itu penting bagi anak-anak kita untuk mengetahui kriteria di dalam mencari pasangan hidup itu. Tetapi yang lebih penting Bapak Ibu, yang lebih penting adalah apa? Kita mendoakannya. Mulai dari sekarang, sejak anak-anak masih kecil, kita mulai mendoakan. Kiranya Tuhan yang memimpin hidup mereka. Kiranya Tuhan yang mengarahkan mereka. Kiranya Tuhan yang mempertemukan mereka dengan seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang seperti ini. Kalau ditanya, boleh enggak Pak, kalau kita ngomong, nanti kalau anakku laki-laki, aku minta perempuan yang cantik, ya, perempuan yang boleh Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting adalah, yang penting cocok dengan anak kita. Karena yang menikah adalah anak kita, bukan dengan kita Bapak Ibu, ya. Yang penting adalah dua Bapak Ibu. Yang pertama syaratnya adalah jenis kelaminnya berbeda, ya.
Dan yang kedua adalah dan harus seiman. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Mau cari yang hidungnya mancung, hidungnya pesek, terserah Bapak Ibu ya. Yang rambutnya panjang, rambutnya lurus, kulitnya kuning ya, terus kulitnya hitam ya, itu syarat-syarat yang sesuai dengan selera Bapak Ibu ya. Oleh karena itu sejak kecil mari sebagai orang tua kita mendoakan pasangan hidup bagi anak kita. Supaya apa? Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Supaya apa? Supaya anak kita boleh tahu identitas kita, identitas dirinya, dan anak kita juga boleh mencari orang yang tepat sesuai dengan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita berdoa ya, dan kita memerlukan sebuah proses yang cukup panjang Bapak Ibu. Ya, berdoa untuk pasangan hidup bagi anak-anak kita. Memang kita tidak akan pernah tahu bagaimana ke depannya. Tetapi kalau kita mencatat pokok doa dan kita mengingat apa yang kita doakan, dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan itu menolong kita, menjawab doa-doa kita, maka tidak ada ekspresi lain selain kita itu memuji Tuhan Allah yang kita sembah. Ayat 27, Eliezer hamba ini mengatakan apa? Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasihnya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan yang telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernikahan itu cuma sekali seumur hidup. Ya. Sekali sampai maut memisahkan. Pernikahan bukanlah sesuatu yang main-main. Apalagi ini berkaitan dengan penggenapan janji yang Allah berikan kepada Abraham. Oleh karena itu Abraham dengan serius untuk memperhatikan hal ini. Abraham dengan serius untuk meminta supaya hamba ini ya mencari pasangan yang sepadan bagi Ishak. Dan di dalam pencarian ini, hamba ini melibatkan Tuhan. Dan Tuhan yang dikatakan tidak pernah menarik kasih setianya. Tuhan itu menuntun kehidupan umatnya. Supaya melalui kehidupan umatnya, janji Tuhan, rencana Tuhan boleh digenapi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita mulai mendoakan ya hal-hal yang sesuai dengan topik kita adalah satu, pasangan hidup anak kita. Yang kedua, ketika kita mempunyai pergumulan, sudahkah kita membawanya di dalam doa kepada Tuhan? Kalau kita tidak pernah berdoa, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang kita minta. Oleh karena itu, mari kita berdoa dengan penuh kesetiaan. Percayalah, Tuhan yang akan memimpin, Tuhan yang akan menuntun kita untuk membiarkan hidup kita menggenapi rencana Tuhan yang telah Tuhan buat dari kekekalan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kita melalui PA pada malam hari ini. Sebagai orang tua, mari kita serius ya menanamkan kebenaran di dalam kehidupan anak-anak kita. Mengingatkan bahwa siapa identitas kita. Makanya Abraham katakan tidak boleh mengambil perempuan Kanaan. Ingatkan ya siapa identitas dari anak kita. Lalu setelah itu kita doakan bagi pasangan hidupnya. Supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Supaya melalui semuanya ini hanya nama Tuhan yang boleh dipuji. Nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, saya sampai di sini. Masih ada waktu kurang lebih 10 menit ya bagi Bapak Ibu yang mengikuti IG Live ini. Ada yang mau bertanya atau barangkali ada yang mau didoakan. Ya, kita akan bersama-sama untuk mendoakan kalau ada yang mau didoakan. Kalau ada yang bertanya, saya mungkin kalau saya bisa menjawab, maka saya akan menjawabnya. Kalau tidak, barangkali Bapak Ibu yang hadir di IG Live malam hari ini yang bisa menjawabnya, bisa mengetikkannya di kolom komen ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada kurang lebih 10 menit sebelum kita mengakhiri
PA kita pada malam hari ini. Ya, selamat malam. Di sini ada Ibu Yusi, ada Ibu Victoria, ada Bapak Patrick, ada Ibu Yemima, ya, ada Ibu Lisa, ada Ibu Gosyuli, ada Ibu Yeni, ada Ibu Neti, ada Ibu Poppy, dan ada Ibu Elizabeth. Ya, silakan siapa yang ingin bertanya atau ya, ini ada yang bertanya dari Bapak Patrick ya. Kalau sudah terlanjur bersama dengan yang tidak seiman dan ortu semua menentang, bagaimana ya? Ya, kalau sudah terlanjur dengan yang tidak seiman dan ortu semua menentang. Ya, memang ini adalah sebuah posisi yang sulit ya, karena harapan dari setiap orang tua adalah bahwa anak-anak itu bisa menikah dan mewarisi iman itu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau sampai apa yang ditanyakan itu terjadi, maka sebagai orang tua adalah kita sebelum ya menikahkan mereka ya, mereka diberkati dan diteguhkan pernikahannya di gereja ya. Oh, kalau tidak seiman ya tidak bisa di gereja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini juga harus diperhatikan Bapak Ibu ya. Kalau di negara kita orang yang menikah dengan tidak seiman itu tidak bisa. Ya, secara di catatan sipil pun tidak bisa. Syaratnya memang harus seiman ya. Nah, ini akan menjadi sulit begitu ya. Nah, maka hal yang penting adalah kita ngomong baik-baik sama anak kita. Ya, kenapa kok kamu memilih ini? Kenapa? Apakah tidak ada yang lain? Ataukah apakah memang sudah dipikirkan baik-baik? Terus kalau anak kita bilang, oh iya aku cintanya sama si ini, tidak bisa diganti lagi. Dia adalah orang yang terbaik, begitu ya. Oke, kalau gitu kita coba ngomong dengan calon mantu kita. Ya, apakah kamu sudah pertimbangkan baik-baik? Bagaimana dengan keyakinanmu? Kalau saya ini pinginnya seperti ini, kenapa kok? Nah, kita coba Bapak Ibu ya, ajak diskusi dan ajak dialog Bapak Ibu. Ya, ini kan saya tidak tahu ini konteksnya sudah menikah atau belum. Kalau sudah menikah ya tidak boleh diceraikan Bapak Ibu. Ya, maka harus tetap menanggung itu di dalamnya. Nah, tetapi kalau sebelum menikah, maka kita bisa coba melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, terus ngajak ngomong ya. Ini saya maunya seperti ini, kami orang tua berharapnya seperti ini, itu bagaimana ya. Jadi kalau sudah menikah ya bisa didoakan supaya pasangannya menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi kalau sudah masih berpacaran, maka bisa didekati. Nah, sebagai pasangan kita ajak ngobrol juga, begitu ya. Ajak ngobrol ini kriterianya gimana dan lain sebagainya ya. Diajak diskusi untuk menyelesaikan masalah itu. Oke, nah ada Ibu Victoria yang bertanya, bagaimana jika memiliki pasangan yang berbeda suku, meskipun sama-sama imannya, tetapi orang tua tidak menyetujuinya karena perbedaan suku. Seringkali pergumulan ini juga dialami oleh pemuda. Ya, memang begini, orang tua biasanya mencari yang satu suku memang ya. Kenapa? Begini Bapak Ibu, kalau menurut saya begini. Di dalam pernikahan itu semakin banyak perbedaan itu akan membuat kita semakin rentan dengan konflik gitu ya. Nah, tujuannya sesuku itu adalah meminimalkan perbedaan, tetapi itu bukan syarat yang mutlak ya, bukan syarat yang mutlak begitu ya. Jadi maksud saya begini,
kalau dengan suku yang sama aja, potensi konfliknya itu ada. Ya, apalagi dengan berbeda suku yang perbedaannya itu cukup banyak. Oleh karena itu kita perlu berhikmat. Tetapi kalau memang kita sudah kalkulasikan, kita sudah siap, oh konfliknya ini, kemungkinannya ini, ya, saya sudah siap untuk menikah dengan keluarganya itu. Ya enggak apa-apa, karena syaratnya tadi lawan jenis dan seiman. Tetapi kalau pasangan-pasangan misalnya sudah dipaparkan, oh nanti potensi konfliknya ini, tetapi dia mengatakan, aduh aku enggak siap. Nah kalau enggak siap ya lebih baik jangan masuk. Nanti malah akan terjadi apa? Terjadi konflik di kemudian hari. Nah itu yang harus diatasi, diantisipasi supaya ketika menjalankan pernikahan itu bukannya mencari yang namanya kesusahan, tetapi mencari yang namanya kebahagiaan. Nah, jadi untuk meminimalkan konflik biasanya apa? Biasanya satu suku. Saya masih teringat ada sebuah ilustrasi. Suatu kali ada seorang anak pendeta dari kulit putih, Bapak Ibu ya. Dia ingin menikah dengan seorang pemuda, anak ini perempuan, ingin menikah dengan seorang pemuda dari kulit hitam. Lalu papanya itu bilang begini, saya tidak setuju kamu menikah dengan pemuda dari kulit hitam. Kenapa? Papa ini pendeta tapi kok rasis katanya begitu ya. Bukan rasis, tetapi kamu oke deh. Saya tidak ingin berdebat terlalu panjang. Coba kamu tinggal dengan keluarganya selama 1 minggu. Coba hidup bersama dengan keluarganya. Coba kamu lihat apakah kamu bisa hidup dengan keluarganya itu. Lalu tantangan ini diterima oleh anak perempuan itu. Dan akhirnya setelah pulang dari rumah pemuda itu, anak ini mengatakan, ya saya ternyata tidak bisa hidup dengan pola seperti ini. Ya harus diakui beda suku pasti ada beda beda budaya, terus kemudian beda perlakuan. Nah kita aja yang berasal dari suku yang sama, ya kadang juga berbeda Bapak Ibu ya. Ada banyak sekali perbedaan. Jadi tujuannya yang pertama adalah untuk meminimalkan konflik itu aja. Kalau konflik itu bisa diatasi, silakan. Ya, karena tidak ada syarat yang ditentukan dari suku yang sama, ya, terus kemudian harus berasal dari suku bangsa yang sama, tidak ada. Ya, cuma syaratnya satu beda jenis, lawan jenis ya, terus kemudian dan seiman, itu aja. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Oke, kurang 2 menit lagi Bapak Ibu. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi untuk mendengarkan dan juga bertanya lewat pertanyaan ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari Bapak Ibu kita akhiri PA kita pada malam hari ini. Saksikan juga PA kita di minggu-minggu yang akan datang di waktu yang sama, yaitu pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengikuti, bisa mengikuti tayangan ulangnya di YouTube di hari Selasa, premier pukul 7. Mari kita akhiri, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami boleh belajar dari kisah hidup Abraham di dalam mencari pasangan bagi Ishak anaknya. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat sebagai orang tua untuk memilih, untuk mendoakan, menggumulkan pasangan hidup bagi anak-anak kami mulai dari sekarang. Untuk menanamkan nilai-nilai yang benar, identitas iman yang benar di dalam kehidupan mereka, supaya mereka juga mengerti apa yang harus mereka lakukan ketika mereka mencari pasangan hidup. Berkati setiap Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dan mengikuti PA ini, kiranya berkat Tuhan yang boleh menyertai dan memimpin kehidupan setiap kami semua. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.